Halo semuanya, hari ini kita akan membahas pengujian uji validalitas dan uji reliabilitas dengan judul skripsi yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan saksi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP Medan Petisa. Berikut ini adalah kuesioner yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dari kuesioner tersebut dikumpulkanlah dan diolah menjadi data seperti ini. Nah, data ini akan kita pakai dan kita uji pada program SPSS untuk menguji validalitas dari data-data ini serta reliabilitas dari data-data ini. Data akan dimasukkan ke program atau diinput ke program SPSS. Di sini saya mengambil contoh ini. Datanya diubah dengan nama X1, X2, X3. Ini melambangkan variabel independen, sedangkan lambang Y untuk variabel dependen dan Z untuk lambang variabel moderasi. Untuk yang pertama kita akan melakukan uji validalitas. Kita buat dengan langkah analyze, correlate, dan pilih opsi pertama yaitu bivariate. Pilih semua variabel yang ada di sini untuk diuji. Oke. Hasilnya seperti yang disajikan dalam tabel ini, kita dapat melihat hasil dari X1, X2, X3, Y maupun Z. Dan akan kita jelaskan lebih rinci mengenai hasil ini nanti di pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji untuk reliabilitas. Klik di Analyze, pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Sama, kita juga masukkan semua variabel ke items. Terus kita pilih di statistik, pilih pada scale if item deleted, continue. Oke. Akan muncul hasilnya. Dan kita akan bahas hasil ini juga di pembahasan selanjutnya. Nah, kita sampai pada pembahasan hasil uji validalitas. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa variabel 1, X1 maksud saya, yang berjudul kepatuhan wajib pajak badan, itu dari nilai tabel R-nya ini secara rata-rata ini dihasilkan 0,194, dan pada uji validalitasnya hasilnya 0,2, 0,3. Dan ini secara sekilas kita bisa melihat bahwa hasil uji validalitas untuk baik variabel independen maupun variabel dependen serta variabel moderasi ini itu sama dengan atau lebih dari nilai R tabel, yang mana kita bisa simpulkan bahwa ini datanya semua adalah valid. Di sini juga dijelaskan pada skripsi yang disajikan oleh penulis atau peneliti bahwa hasil uji validalitas pada tabel ini bisa kita lihat bahwa
Dari 5 item angket yang diuji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data diolah, semua item pertanyaan memiliki nilai R hitung yang diuji di SPSS lebih besar dari nilai R tabel. Dengan demikian, maka semua item pernyataan yang akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Sama juga untuk X2 seperti yang dikatakan sebelumnya. Begitu pula untuk variabel lainnya. Kesimpulannya, data dari variabel yang diambil dalam skripsi ini untuk diuji coba untuk penelitian itu semuanya sudah dikatakan valid. Lanjut ke uji reliabilitas. Di pembahasan uji reliabilitas sudah disajikan tabel seperti ini. Secara ringkas kita dapat melihat bahwa hasilnya lebih kurang dari jangkauan 0,4 sampai 0,5 ke atas. Dijelaskan di sini bahwa pada variabel X1 yaitu kepatuhan wajib pajak badan diperoleh hasil pengujian dari SPSS itu sebesar 0,503 itu melalui pengujian Crunch Batch Alpha yang dihasilkan di SPSS. Nah, apabila koefisien Crunch Batch Alpha yang didapat itu 0,5, berarti ini kan menyatakan bahwa hasil pengujian ini lebih besar dari hasil koefisiennya dan menunjukkan ini bahwa variabel yang diuji ini sudah terbukti reliable. Begitu pula untuk variabel independen X2 dan X3 yang sudah dinyatakan reliable karena hasil untuk X2 ini yaitu peraturan perpajakan juga 0,56 yang lebih besar dari 0,5 sehingga reliable. Untuk X3 juga sama, lebih besar dari 0,5. Dan untuk uji reliabilitas dari variabel dependent penerimaan PPh pasal 25 atau Y itu diperoleh angka 0,491 di mana dikatakan apabila koefisiennya itu hanya 0,2 maka ini hasil pengujiannya lebih besar daripada hasil koefisiennya, maka data ini atau variabel ini bisa dikatakan reliable. Dan begitu pula untuk variabel moderasinya yaitu sanksi perpajakan di mana angka yang diperoleh dari pengujian ini 0,517 yang mana lebih besar dari koefisien yang didapat yaitu 0,2, berarti bahwa data atau variabel ini juga terbukti reliable. Untuk data uji validalitas yang diuji pada SPSS ini juga ada dicantumkan dalam skripsi yang kita bahas hari ini. Ini bisa dilihat lebih detail untuk hasilnya. Selain yang tadi saya jelaskan, ini sih untuk melihat apabila ingin melihat detailnya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.